Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man zara akhan lahu fillahi ta'ala. Pahalanya orang yang mengziarahi saudara dia fillahi ta'ala, di dalam urusan yang karena Allah Ta'ala, Maha Tinggi Allah. Kurang lebih begitu itu. Jadi amalan itu walaupun sederhana sepertinya, jadi kalau ikhlas maka nilainya mahal di sisi Allah. Sepertinya ziarah perkara ringan, tapi kalau ziarah saudara muslim karena Allah, itu dijanjikan surga pasti untuk orang tersebut. Ada orang nangis, kita juga pernah nangis. Mungkin saudara kita, saudari kita pernah nangis. Jadi kalau nangisnya karena Allah, karena takut pada Allah, maka api neraka tidak akan menyentuh orang tersebut. Maka kita ini sudah dalam kondisi banyak kebaikan yang kita kenal, bahkan kita kerjakan. Maka kita benar-benar jaga keikhlasan. Karena amalan itu kalau nggak ikhlas bukan amalan lagi, tapi kemaksiatan. Amalan kalau tidak ikhlas itu bukan amal lagi, tapi itu adalah kemaksiatan. Orang lain dengan kita ini menduga-duga aja, sebetulnya kita ini karena Allah apa tidak, itu yang tahu ya hanya kita sendiri hakikatnya. Maka janganlah gara-gara orang kita lupa mempraktekkan ikhlas, akhirnya kita nggak dapat apa-apa selain murkanya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki zara akhun lahu fi qaryah, dia telah mengziarahi saudaranya di sebuah kampung. Fa arsadallahu ta'ala, maka Allah menugaskan ala madrajatihi, di jalannya laki-laki yang akan ziarah tadi, malakan seorang malaikat. Falamma ata alaihi, maka begitu laki-laki itu datang alaihi, atas tempatnya malaikat itu. Malaikatnya ditugasi oleh Allah untuk menghadang dia di perjalanan dia menuju saudaranya tadi. Qal, maka malaikat tadi bertanya kepada orang tersebut, aina turidu, kamu mau kemana? Qal, maka laki-laki yang ditanya malaikat itu mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku menginginkan untuk ziarah saudaraku di kampung ini. Qal, malaikat tersebut mengatakan, hal laka min ni'matin tarubuha, apakah kamu mempunyai min nikmatin, urusan, min nikmatin, urusan dunia, tarubuha, yang kamu mengurusinya. Jadi nikmah di sini dalam syarah yang lebih panjang, di antara maksudnya adalah urusan bisnis halal gitu ya. Nikmah itu maksudnya rezeki yang dia usahakan dengan saudara yang dia akan datang ke situ itu, tarubuha yang dia usaha untuk mengembangkannya. Maka karena ada kata-kata nikmah, berarti ini isyaratnya ke satu tijarah yang halal. Lah tidak ada urusan bisnis untuk dikembangkan, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, hanya saja sesungguhnya aku mencintai dia fillahi, karena Allah. Ya, hanya semata-mata karena Allah. Khusus itu ini. Tidak ada tujuan lain selain tujuan agama aja. Qal, malaikat itu mengatakan, fa inni, maka sesungguhnya aku Rasulullah ilaika, adalah utusannya Allah kepada kamu. Bi annallaha, sesubahwasanya Allah qad ahabbaka, sungguh Allah telah sayang kepadamu, telah cinta kepadamu, kama ahbabtahu fih, sebagaimana engkau telah mencintai saudara kamu fihi, karena Allah. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Qauluhu tarubuha,
Ai taqumu biha, maksudnya kamu mengurusinya, wa tas'a fi salahiha, dan kamu usaha untuk kebaikannya, urusan dunia tersebut, nikmah tersebut. Wal madrajah, dan aslinya madrajah fi fathil mim war ra, hiya at-tariq, adalah jalan, ala madrajatihi ala tariqihi. Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba pun, ata akhahu yazuruhu fillah, yang dia mendatangi saudaranya, dia mengzarinya fillahi, karena Allah, karena urusan agama Allah, illa nadahu munadin minas sama, kecuali pasti akan memanggil dia malaikat yang memanggil dari arah langit, yang isi panggilannya an, maksudnya panggilannya tadi, tibta, kamu telah beruntung, wa tabat, dan telah sesuai, wa tabat, dan telah sesuai, laka, bagimu, al jannatu, surga, kamu telah beruntung dan surga sudah sesuai untuk diberikan kepada kamu. Wa illa, dan kalau tidak begitu, itu bukan malaikat ditugasi untuk umumkan tadi, Allah sendiri yang mengumumkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, fi malakuti arsyihi, di kerajaan-kerajaan arasnya Allah, kerajaan langit. Di malakut itu kerajaan langit, di antara artinya. Abdi, hambaku, zara fiya, dia telah berziarah fiya, karena aku. Wa alayya, dan jadi tanggung jawabku, kirahu, menjamu hambaku. Ini dia ini ziarah karena aku, maka aku pasti akan menjamu dia. Falam yardalahu bi thawabin, Allah tidak ridho untuk hamba yang ziarah kepada saudaranya karena Allah. Allah tidak ridho untuknya bisawabin, dengan imbalan. Pahala itu artinya imbalan, balas jasa. Dunal jannati, selain surga. Masya Allah. Allah tidak ridho untuk memberi pahala untuk dia selain surga. Karena ini karena Allah. Rawahul Bazzar wa Abu Ya'la bi isnadin jayyid. Insyaallah kita niat. Insyaallah. Apa-apa harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas itu maksiat. Apa-apa karena Allah, jangan karena nafsu, jangan karena baper, terbawa perasaan. Perasaan itu bukan ukuran. Ukuran itu adalah ridhonya Allah. Untuk orang lain kita baik sangka. Orang Islam itu punya iman masing-masing. Imannya akan mendorong dia untuk berbuat takwa masing-masing. Selama orang itu gak maksiat soreh dan dia punya dalil, maka kita tidak boleh suudzon pada orang Islam. Tetapi untuk diri kita harus evaluasi. Karena dengan orang lain itu asasnya sebagaimana arahan agama, al-asru bara'atu dhimmah, asas praduga tidak bersalah. Tapi untuk diri kita harus hati-hati, jangan sampai sepertinya sudah seperti soleh, ternyata jurusannya jahanam. Jangan sampai seperti hari-hari sebagai pelajar-pelajar dan pengajar agama, ternyata sama sekali nggak yakin pada agama. Jangan sampai sepertinya hari-hari ibadah, ternyata hatinya ragu dengan penyembahan kepada Allah. Naudzubillah. Maka pelajaran itu untuk ngajari diri kita. Allah Akbar. Kita nyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu pun untuk diri kita. Maka jangan sampai hidup kita itu kita habiskan untuk komentari orang, sampai lupa islah diri. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
habibillah wasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli